Langkah yang pertama itu kita masuk ke akun Google. Nah, setelah masuk ke akun Google, kita cari di pencarian Google Sites. Setelah itu, kita mengkliknya. Lalu, setelah masuk, di sini tersedia begitu banyak fitur baik di bagian kanan maupun di bagian kirinya. Sebagaimana dapat saya lihat dan kalian lihat di layar, di sini ada template yang kosong, ada juga yang sudah ada langsung disediakan oleh situs tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki akun, maka di samping kiri maka akan terlihat banyak fitur-fitur seperti itu. Kita bebas untuk menggunakan atau memilih dari fitur-fitur atau hal-hal yang telah disediakan oleh Google tersebut. Lalu yang selanjutnya kita mengklik bagian sites. Nah, setelah mengklik itu, maka secara otomatis kita akan masuk ke halaman sebagaimana terlihat di layar. Nah, di sini terlihat begitu banyak hal yang bisa kita gunakan atau alat-alat yang membantu kita dalam membuat blog pribadi. Sebagaimana terlihat ada setting, ada penambahan teman, ada pengopian link, penambahan teks, penambahan gambar, dan gaya-gaya dan lain-lainnya. Di sini saya akan membuat judul terlebih dahulu, di mana nama judul yang saya buat itu nama saya sendiri, yaitu Blog Devi. Nah, angka 34 ini hanya sekedar tambahan. Ini terserah kalian membuat atau tidak. Tetapi gara-gara saya menyukai angka 3 dan 4, jadi saya membuat Blog Devi 34. Nah, Anda dapat menyaksikan sendiri di layar. Di sini banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk membantu membuat blog pribadi. Sebagaimana terlihat saya scroll ke bawah, di sini banyak hal yang bisa kita gunakan dari menambahkan YouTube, formulir, dan lain-lain. Di sini saya akan membuat judul dari site saya yang saya buat di sini, yaitu Blog Devi 34. Di sini saya sedang mengedit agar judul blog saya itu bagus, seperti menambah besar kecil angkanya, menambah atau mengganti hurufnya, membuat garis tengah, dan lain-lain. Apabila saya ataupun kalian ingin mengubah latar belakang dari blog saya ataupun kalian, kita dapat klik bagian paling bawah, yaitu ubah gambar, dan klik upload ataupun pilih gambar. Nah, setelah itu dapat terlihat di layar. Kita dapat scroll ke bawah untuk memilih ataupun mencocokkan bagian mana yang menurut kita bagus ataupun cocok untuk latar belakang dari blog kita tersebut. Sebagaimana terlihat di sini, saya sedang mencocokkan latar belakang yang bagus untuk blog saya agar terlihat lebih menarik dan dapat mencuri perhatian orang lain apabila orang tersebut akan mengunjungi ataupun membuka situs dari Google Sites saya tersebut. Sebagaimana terlihat di gambar di layar, saya sedang mengedit sedemikian rupa dan mencari latar belakang yang dimana akan cocok dan bagus menurut saya, seperti itu. Nah, di sini saya sedang berusaha memindahkan, tetapi mungkin di situs ini tidak boleh, ataupun saya yang tidak kurang mengerti, saya pun kurang
paham karena sedang dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya merasa bahwasannya latar belakang yang saya buat itu tidak cocok atau tidak bagus ataupun bisa dikatakan ini belum sesuai dengan selera saya. Nah, jadi di sini saya masih berusaha keras agar latar belakang ini cocok. Nah, di sini juga saya sedang menambah ukuran besar agar tulisan blok DP34 ini dapat berada di tengah. Karena latar belakang yang saya pilih sebelum-sebelumnya masih belum terkesan ataupun belum kena di hati saya, maka saya masih berusaha men-scroll ke bawah untuk mencari mana latar yang dimana akan cocok dengan blog saya. Nah, di sini saya telah memilih blog dan saya memutuskan untuk memilih ini. Di antara semua yang telah saya cocokkan, ini merupakan blog yang saya sukai. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan teks. Tetapi saya lebih memilih menggunakan fitur yang telah disediakan, sebagaimana telah tampil di layar. Nah, di sini kita dapat menghapus bagian-bagian di mana yang tidak kita perlukan. Nah, di sini saya ingin membuat ataupun mengetik biodata diri saya, yang dimana ini tentunya terdiri dari nama saya, NIM, tempat tanggal lahir saya, dan status serta nomor handphone saya. Dimana ini tujuannya agar apabila orang mengunjungi situs saya, orang tahu identitas saya itu siapa, bagaimana, seperti itu. Pokoknya ini penting lah bagi saya ataupun bagi kalian ya, apabila dimana kalian ingin membuat Google Sites, kalian harus membuat biodata, setidak-tidaknya membuat nama, nomor HP, tempat tanggal lahir, status. Di sini saya sedang mengisi identitas saya tersebut. Setelah ini nanti yang selanjutnya saya akan menambahkan foto saya di bagian kanan. Karena ini merupakan biodata, jadi alangkah baiknya kita itu membuat foto juga di blog pribadi kita. Nah, ini saya sedang berusaha untuk menempatkan biodata saya ini agar terlihat lebih menarik dan bagus dan cocok nanti bersampingan dengan foto yang akan saya tambahkan pada bagian sebelah kanan. Nah, ini saya sedang ingin mengupload foto yang dimana sebelumnya saya sudah mendownload ataupun menyimpan foto saya di laptop. Nah, ini saya sedang berusaha untuk memperbesar ataupun menyesuaikan foto saya agar terlihat bagus dan terlihat jelas dan sesuai dengan biodata saya di samping. Nah, setelah ini saya nanti selesai mengedit ini, nah ini saya sedang berusaha menyesuaikan agar foto dan biodata saya itu terlihat lebih menarik dan cocok. Nah, langkah selanjutnya saya akan menghapus fitur yang telah tersedia di sini. Di sini saya akan menambahkan video saya dari YouTube. Di sini saya akan searching dulu. Terlebih dahulu link dari video YouTube saya sudah saya buat di Word dan agar mempersingkat waktu dan mempermudah saya
untuk mencarinya. Nah, ini saya sudah menempel video YouTube saya. Terlebih dahulu saya akan mengedit ini agar terlihat bagus dan cocok penempatannya. Nah, setelah itu saya akan menambahkan teks ataupun keterangan, yaitu profil channel saya. Agar lebih menarik mungkin, dan supaya orang-orang yang melihat tahu bahwasannya oh, ini video YouTube, seperti itu. Ataupun video channel saya ataupun kalian apabila kalian mempraktekannya. Nah, di sini saya berusaha mengedit ini agar lebih jelas terlihat di layar. Saya memperbesarnya dan mengeditnya sedemikian rupa agar penempatannya cocok. Nah, di sini juga saya akan menambahkan satu lagi video YouTube saya, dimana di sini saya sedang menyerchingnya, tetapi karena sebelumnya saya belum mengcopy linknya, maka saya mencari terlebih dahulu apakah video saya nanti ini terlihat atau tidak, karena kadangkala apabila saya searching di YouTube menggunakan HP orang lain tentang video saya, kadang-kadang tidak muncul. Nah, di sini kebetulan yang muncul malahan video yang dimana sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah berusaha akhirnya saya menemukan video YouTube saya yang lainnya. Nah, di sini saya akan mengeditnya agar video YouTube yang satu dengan video YouTube yang dua dapat berdampingan, dan saya akan berusaha agar ini ukurannya, panjang lebarnya, dan rata kanan kirinya itu sama antara video 1 dan video 2. Di sini saya dan kalian dapat melihat saya sudah membuat berdampingan dan saya sudah membuat keterangannya itu di video pertama profil channel YouTube, dan yang video yang kedua saya membuat hashtag tutorial 1. Nah, yang selanjutnya itu kita dapat menambahkan slide. Nah, di sini saya kebetulan kemarin ada membuat, jadi saya membuat milik saya sendiri. Nah, di sini saya memperbesarnya agar terlihat lebih bagus dan memenuhi layar, agar dapat terlihat jelas dan penampilan. Di sini saya sedikit kesulitan karena dalam pengeditannya rata kanan kirinya menurut saya ini kurang pas. Jadi saya sedang berusaha agar ini terlihat pas antara kanan dan kiri dan pas di tengah. Nah, setelah ini nanti selesai, yang selanjutnya itu saya akan menambahkan media sosial saya. Nah, terlebih itu saya akan membuat garis pembatas dulu, sebagaimana terlihat di gambar. Setelah itu saya akan masuk kepada media sosial. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar-gambar yang mana terlebih dahulu telah saya download. Tetapi karena ada sedikit kesalahan, yang terdownload hanyalah fitur Instagramnya, dan sedangkan fitur YouTube dan Facebooknya tidak terdownload. Maka dari itu saya akan mendownload ulang terlebih dahulu fitur dari logo Facebook, dan saya tambahkan ke dalam
dokumen ataupun file saya. Nah, yang selanjutnya setelah ini saya juga akan mendownload logo dari YouTube karena logonya juga tidak tersimpan di dalam dokumen yang tadi. Nah, lalu mengupload. Nah, di sini saya sudah menambahkan logo Facebook. Lalu saya menambahkan logo Instagram. Lalu saya searching logo YouTube karena logo YouTube-nya tidak tersimpan sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini saya sedang searching dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini dia. Setelah ini simpan, lalu tambahkan ke dalam dokumen. Nah, setelah itu kita upload. Nah, sudah bukan? Nah, yang selanjutnya itu penambahan link. Sebagaimana linknya sudah saya buat di Word tadi agar mempermudah saya dalam proses pembuatan videonya. Jadi saya tinggal mengcopy link yang telah saya buat di Word tadi di bagian Google Slides saya. Seperti itu selanjutnya dari link YouTube, Instagram, dan link YouTube saya. Nah, setelah itu dapat mengklik sisipkan di bagian bawah. Sedang loading. Nah, secara otomatis maka logo dari media sosial kita sudah terlihat di layar. Di sini saya sedang mengeditnya sedemikian rupa, apakah itu dari ukuran besar, dari lingkaran persegi, padat tidaknya, warnanya, ukuran di tengahnya, dan lain-lain agar terlihat menarik. Nah, di sini sudah terlihat bagus pas di tengah sosial medianya. Maka yang selanjutnya itu saya akan menambahkan pada bagian bawah di sini sebagaimana dapat kalian dilihat, yaitu Devi bla 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 gini. Ini tujuannya untuk menyatakan ataupun agar orang tahu bahwasanya ini benar-benar milik saya sendiri, ataupun kalian yang memperhatikannya itu milik kalian sendiri. Jadi itu buktinya bahwasanya itu bukan milik orang lain dan itu tidak tiruan, ataupun pokoknya itu adalah milik kalian sendiri. Nah, pada bagian atas tadi saya sedang berusaha menambahkan sedikit hal tentang identitas saya. Ini tidak bersifat wajib, tetapi saya hanya ingin menambahkannya agar tidak terlalu kosong bagian paling atas dan agar orang tahu sedikit sekilas tentang pribadi saya. Nah, nanti setelah saya selesai membuat ataupun menambahkan dari biodata diri saya, maka yang selanjutnya itu saya akan
mempublikasikan hasil ataupun blog pribadi saya. Nah, ini saya sedang mengklik dan seperti inilah tampilan dari blog saya apabila dibuka oleh orang lain nantinya. Nah, yang selanjutnya itu nge-publish. Di sini tersedia fitur yang dimana itu untuk menyetel siapa saja yang dapat melihat blog saya ataupun kalian nantinya yang akan mempraktikkannya. Di bagian kelola yang dimana telah terlihat di layar. Nah, seperti ini. Ini sudah saya buat untuk publik. Yang dimana langkah selanjutnya itu tinggal mengklik bagian selesai. Ini merupakan bagian yang penting karena apabila kita ingin membuat ke publik tapi kita lupa menyetingnya untuk publik, maka percuma saja. Nah, setelah itu maka kita dapat mengcopy linknya. Nah, ini telah saya copy dan akan saya tambahkan di Word saya. Setelah ini saya akan coba untuk menyercing di Google apakah blog saya tersebut dapat terlihat dan sebagaimana tampilannya. Nah, seperti ini saya telah mencarinya dan sama sebagaimana yang sudah saya edit sedemikian rupa tadi. Apabila dikembalikan, maka secara otomatis di sini sudah ada situs terbaru ataupun blog yang telah saya buat tadi. Nah, apabila mengkliknya maka blog yang kebuka blog yang tadi. Mungkin sekian saja video tutorial ini. Sekian dan terima kasih.